Faslun utawi iki fasal wa kullu ma utawi setiap perkara jaza kang wenang bai'uhu opo menjual majazat iku wenang hibbatu opo memberinya opo memberikannya. Hibah itu memberikan. Wa kullu ma utawi setiap perkara jaza kang wenang bai'uhu opo menjual ma. Apa yang boleh? Di depan apa? Perkara yang boleh dijual belikan. Satu harus suci. Berarti kalau najis tidak boleh dijual belikan. Yang dua harus bermanfaat. Kalau tidak bermanfaat tidak boleh dijual belikan. Masa cuma satu kerikil, apa manfaatnya? Satu biji beras. Apa manfaatnya? Satu biji. Karena gak ada manfaatnya tidak boleh dijual belikan. Terus miliknya sendiri. Oke, HP bermanfaat tapi hasil curian, hasil pinjaman, hasil rampas, hasil rampok, bukan milik sendiri. Karena bukan milik sendiri tidak boleh dijual belikan. Selanjutnya bisa diserah terimakan. Apa contohnya yang nggak boleh, yang bukan, yang tidak bisa diserah terimakan? Contohnya kita menjual burung yang sedang terbang. Jadi saya menjual burungnya itu ada di atas awan, wah terbang. Atau ikan yang ada di kolam, di sungai, bisa nggak diserah terimakan? Karena nggak bisa, berarti tidak boleh dijual belikan. Berarti setiap perkara yang tidak boleh dijual belikan karena mungkin najis, atau mungkin karena tidak bermanfaat, atau mungkin karena bukan milik sendiri, atau mungkin karena tidak bisa diserah terimakan, atau mungkin tidak bisa kelihatan, barangnya nggak kelihatan, tidak kelihatan. Kita transaksi di sini barangnya ada di tempat lain umpamanya, kita nggak pernah lihat. Bedanya kalau pernah lihat sebelumnya, maka karena tidak boleh dijual belikan berarti tidak boleh dihibahkan. Jadi pemberian itu ada 3 dalam fikih. Pertama namanya hibah. Hibah itu kita tamlik, memberikan kepada orang lain tanpa ada tujuan. Bisa ambil. Itu namanya hibah. Yang kedua, saya memberikan pada orang lain karena lil ikram wa taqdim, karena sebuah penghargaan. Rasa masya Allah aktif. Sekolah berangkat jam 4:30 ini. Oh sekolah siang kan? Oh iya, berangkat jam 11 ya. Saking aktifnya. Kalau sholat subuh berangkat 3:30 ya. Kalau ngaji isya berangkat 6:30. Lah akhirnya pengurus memberi sesuatu pada rasa karena penghargaan, lah berarti itu namanya hadiah. Kalau memberi atas dasar ajli sawab fil akhirah dengan tujuan biar mendapat pahala, itu namanya sedekah. Jadi pemberian itu ada 3. Kalau cuma memberi cuma-cuma nggak ada niat apa-apa, itu namanya hibah. Kalau memberi karena sebuah penghargaan, seperti tadi contohnya sekolah siang tapi berangkatnya jam 11, saking rajinnya ya, lewat tampilan muterwah, berarti namanya hadiah. Kalau memberi li ajli sawab biar mendapat pahala, itu namanya sedekah. Imam Ghazali memberi tambahan, ada kalanya riswah. Apa riswah? Sogok menyogok, seperti sekarang ya. Ayo saya kasih sarung ini tapi besok coblos. Itu namanya sogok menyogok, ada tambahan. Paham ya? Bagaimana? Ya kondisional. Kalau berada di tempat yang memang calonnya ada 2, satunya kafir, satunya Islam. Islam ini kalah umpamanya, tapi dengan sebab menyogok dia akan menang. Itu bisa jadi boleh-boleh saja. Karena lawannya non muslim. Atau lawannya memang bukan orang soleh,
Sekarang masalahnya sama-sama soleh, calonnya ada 5, semuanya orang baik, ini baik semuanya. Nah, di situ sekitar pandangan. Jadi ini hibah ini adalah pemberian cuma-cuma tanpa ada tujuan tertentu. Wala talzamu, lam tidak luzum atau tidak terjadi. Wala talzamu, dan tidak luzum, tidak terjadi al-hibba wa hibah illa bil qabdi, kecuali dengan menerima. Wa idza qabadahu, lan nalikani menerima ha ing hibah, al mauhublah, sapa orang yang diberi. Mauhublah itu orang yang diberi. Kalau wahib orang yang memberi. Lam yakun, mongko ora wenang, mongko tidak boleh lil wahib, kedua orang yang memberi. Tidak boleh an yarji'a, apa yang menarik kembali atau meminta lagi. An yarji'a, apa yang menarik kembali, meminta lagi, sapa wahib fiha ing dalam hibah, illa an yakuna, kecuali yang ono. Sapa wahib walidan, itu orang tua. Jadi gini, hibah itu dianggap luzum, dianggap terjadi kalau sudah diterima. Kalau cuma sekedar ucapan, ambil ini, ambil, tapi tidak sampai diterima, itu belum termasuk kategori luzum. Kalau sudah diterima, contohnya Mas Farhan terus memberikan sesuatu, anggaplah makan, ambil ini, ambil, maka sudah terima, itu namanya sudah sah, sudah luzum, sudah paten. Karena sudah luzum berarti Mas Farhan tidak boleh meminta kembali. Paham ya? Kenapa? Karena dalam hadis, barang siapa yang sudah meninggalkan pada orang lain tapi dia meminta kembali, itu diibaratkan anjing yang sudah muntah terus dimakan lagi, muntahnya dimakan kembali. Kecuali yang memberi itu orang tuanya. Contohnya masalah tadi orang tuanya, anaknya 3, ada yang masih kuliah, ada yang SMA, SMP. Ini nak jajannya, sih tukar. Aku kurangi ya, masuk jajannya 10.000, 2.000, diambil lagi. Berarti tidak menjadi masalah kalau yang memberi itu orang tuanya. Paham ya? Kalau yang memberi orang tuanya tidak menjadi masalah untuk meminta kembali. Terus nanti di sini ada ya, orang tua itu menghibah kepada anaknya harus adil. Adil itu bukan berarti harus sama, tapi sesuai dengan kebutuhan. Contoh, masalah ini orang tuanya, anaknya 3, Farhan masih kuliah, terus Nabil SMA, Haikal MD umpamanya. Lah ini kan adil itu bukan berarti harus rata. Wes, karena Farhan uang jajannya 10.000, semuanya 10.000 enggak. Sesuai dengan kebutuhan. Paham ya? Oh iya, karena kebutuhannya kuliah, kebutuhannya lebih banyak, berarti uang jajannya lebih banyak. Umpamanya, karena kuliahnya antar kota, ada uang bensin. Yang MI belakang rumah. Berarti adil itu tidak harus rata, tidak harus sama, tapi sesuai dengan kebutuhan. Tafdil itu atau milih-milih, nggak boleh kan? Akhirnya tiap hari yang lebih banyak uang jajan untuk si A, yang lain enggak. Akhirnya yang lain ini merasa dia anak tiri, kalau itu terjadi. Tapi kalau adil enggak, apa adil? Sesuai dengan kebutuhan. Misalnya
karena ini masih TK, sekian uang jajannya. Masnya kan sudah kuliah, nanti lebih besar ya. Terus yang satunya ini kan mau kawin, nanti lebih besar. Paham ya? Itu ada di pembahasan berikutnya, tapi sini nggak ada ya. Wis wa ida amarah lan ing dalem nalekana memberi seumur hidup sapa wong. Akmar itu memberikan seumur hidup sapa wong sayan ing suwi-wiji au arqaba utawa meneliti sapa wong hu ing sayun kanah mongko ono lil mu'mari iku kedhi orang yang diberikan seumur hidup au lil mulqabi utawa kedhi orang yang diteliti wali warasati lan kedhi pira-pira ahli warisnya min ba'di ing dalam setelah meninggal, min ba'di ing dalam setelah meninggal.